Jadi supaya kita tuh meninggalkan bekas. Kayak tadi contoh orang datang di Makkah, ia tadi di dunia di Indonesia sininya kan tapi beribadah, begitu datang di Makkah dia boleh ibadah di Makkah, rajin ibadahnya daripada yang rajinnya. Berarti itu sudah meninggalkan bekas. Berarti amalnya sudah diterima. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas seperti itu. Nah kayak apa tadi banyu yang banjir di rumah kita kemudian surut, timbullah ada bekasnya itu yang dimasukkan tadi. Tapi bukan itu belum tentu kita diterima. Nah kayak tadi nang menangis tadi, gara-gara sobek ada diterima. Banyaknya amal sih dari mendatangkan niatnya baik, bajunya bagus, ada rusak dan sebagainya baik, tapi nak dijual rusak, ada rusak cacatnya. Mungkinkah diterima? Orang aja pada menerima, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami dan adanya neraka, beraneka ragam, ada neraka dan ada surga. Tapi sudah tahu ada neraka, ada surga. Tapi di antara mereka itu masih mengabaikan apa yang adanya nikmatnya itu. Itulah yang dikatakan liwujudi hijabi wasabab azab. Mudah-mudahan dengan sedemikian itu yang kita harapkan. Contoh kalau orang ke petani, mereka bertani itu hendak mendapatkan hasil, tapi tidak ada hasilnya. Bersusah payah mereka itu mencangkul, kemudian menanam padi, begitu panennya tidak mendapatkan hasil. Artinya kita itu tidak bujur-bujur. Cara bertaninya itu menurut di dalam sejarah orang dahulu, kalau hendak bertani itu ini orang yang berilmu, yang tawadu. Menurut orang yang sejarah dulu, kalau hendak bertani dihitung sidin. Misalnya hujan pertama itu tanah masam, hujan kedua itu anak kodok tumbuh, artinya bayi taluan dan beranakan. Hujan ketiga itu baru kurang menanam benih. Hujan ketiga orang menanam benih, tanah itu ada masam. Ini sebagai tampilan aja. Lalu tikus itu mengidam. Tikus mengidam masuk lubang. Kemudian berapa benih yang nanam, tikus masuk lubang. Kemudian benih tersebut matang atau masak, lalu kita panen. Selesai panen, tikusnya keluaran. Nah, itu orang yang hendak menghendaki yang bermanfaat. Sama dengan kita. Ini perlu dipahami lah. Sama dengan kita. Kita berdagang hendak berhasil. Kita berdagang hendak beruntung, hendak dapat untung dan hendak mendapat. Kenapa rugi? Kenapa sampai min dagangan kita? Kenapa kita nih ada untung berdagang kita? Kenapa? Berarti dagangan kita itu ada bujur-bujur. Sudah bujur-bujur. Sama dengan ibadah, kayak dulu ibadah. Setelah itu dulu. Bujur sudah berdagang, kenapa aku min? Kenapa aku rugi? Kenapa aku? Ya, aku dari kamu semua. Nah, kenapa sebab? Karena kita berdagang hanya sekedar dagang, tapi tidak tawadu hati kita. Oke, contoh bagi yang berdagangnya, kalau kita berdagang itu supaya dagangan kita itu bertambah, supaya kita itu bagus, baik kita berdagang maupun yang kita dagangkan. Dalilnya, kalau memakai dalam ilmu tasawuf, yang berdagang siapa, yang menjuali siapa, itu tasawuf. Harusnya kesana dulu.
Yang kalau tasawufnya kan berdagang siapa, nama menjual siapa, lalu nama menukar siapa, nama menjual siapa. Bila ia melihat orang yang menjualnya, maka ini akan rugi. Tapi bila beliau melihat maulah menjualnya, berarti ada begitu. Nah itu ada paham bang lah, mudah-mudahan paham itu bukan ilmu pelajaran orang dahulu itu. Nah kayak Pak ilmu yang paling mudah belum memahaman yang paham. Orang itu datang di Makkah, begitu orang datang di Makkah, dulunya beliau tidak rajin ibadah. Dulunya begitu datang di Makkah lalu rajin ibadahnya. Nah itu namanya kelihatan. Artinya orang itu beruntung, ada nilai, ada untung. Belum juga yang mudah paham kemudian. Ketika banyu itu pasang masuk ke dalam rumah, banjir rumah kita, ketika surut ada nggak? Kelihatan lah batas banyu yang bekas pasang tadi. Hah? Kelihatan kalau kita habis makan, bakasnya ada. Ada kelihatan. Paham lah. Habis kita makan, bakas kita makan tuh pasti ada bakas, kelihatan bakas makan. Nah bakas kita duduk, pasti ada bakasnya. Nah kita duduk tadi, jaga aja panas. Hah? Itu yang kita kayak itu yang kita yakini banget. Nang masuk mulut ini yakini kita kepada Allah. Jangan kita beribadah kepada Allah lalu menentukan bakas. Ada bakas yang dari Allah itu tadi, nanti ke Allah tadi itu nama masalah. Jadi kita ini sebenarnya menurut bahasa kiasan ada dengan harapanmu kita ini masuk surga. Oh ya, bujuran ada dari hati kita masuk surga. Contoh aja Nabi Adam sekali berbuat khianat, mengambil buah khuldi, diambil situ itu kiasannya adalah buah khuldi itu. Diambil buah khuldi, diusir dari Allah dari surga. Ayo bandingkan dengan kita berapa kali kita maksiat, berapa kali kita berbuat khianat dan maksiat, adalah harapan masuk surga. Sedangkan Nabi Adam aja mengambil buah khuldi satu biji, dikeluarkan dari surga. Ayo, kalau kita berpikir sampai ke situ, berapa banyak kita melakukan hal berbuat maksiat. Ada kisah ini sebagai memahami, jadi kisah-kisah aja dulu. Tunggu kenan aslinya. Jadi ada satu kisah seorang pedagang. Maaflah yang pedagangnya nih. Sidin ini berdagang mendatangkan suatu barang dari negeri yang jauh. Dari negeri yang jauh, perjalanan beliau itu membawa ke kampung Sidin itu, menurut di dalam bahasa kitab itu setengah bulan perjalanannya, tulak setengah bulan perjalanannya bulik, berarti sebulan. Ditukar Sidin itu baik, bagus, kada rusak, kada tercelak, artinya tuh mungkin dalam perjalanan tadi jabuk yang ditukar itu kemungkinan. Begitu sampai ke tempat yang dijual, ada yang hendak menukar. Misalnya suatu baju pakaian hendak ditukar. Hendak ditukar diambil oleh si hendak penukar tadi. Diperiksanya baju pakaian, ditalitinya. Begitu jelas talitinya ini, ternyata ada sobek. Lalu kada jadi si penukar ini menukar kan penjual tadi. Ada jadi aku tuh menukar, soalnya ada cacat, ada subi. Lalu si penjual ini menangis. Kenapa Ikam menangis? Karena aku ada jadi menukar baju Ikam itu maka Ikam menangis. Jawab si penjual, si pedagang, ada. Aku menangis itu bukannya sobek itu, yang cacat itu bukan, tapi amalku ini dari sana aku setengah bulan, dari sini aku setengah bulan membawa pakaian, 1 bulan berupaya dan upayanya itu usaha dan upayanya itu menjaga hartanya itu yang saking baiknya, begitu sampai ke tempat pianak menukari cedera, cacat, lalu pian kan diterima. Begitu juga amalku yang banyak ini, apakah diterima oleh Allah SWT?
Satu pakaiannya dibulikakan, bukan pakaian itu yang pian menukari kada jadi tadi, itu bukan itu yang kutangisi. Yang kutangisi tadi, alangkah capeknya aku banyaknya berbuat amal ibadah dari sana ke sini membawa pakaian tersebut, dan pakaian tersebut tadi nang mau ulah pian kada jadi menukar, nang tersebut inilah gambarannya aku apakah diterima amalku apa tidak. Ayo bayangkan pian, saya udah menyangkan kalau bayangan itu teh. Pian berjualan atau memberi sesuatu barang makanan, pian aja kan akan tujuh diberiakan ke orang tercela. Paham kada? Barang sudah hendak busuk diberiakan ke orang tercela, terhapus amal nang lainnya. Seorang itu kan hendak lagi makan diberiakan ke orang, pikirkan ya. Ya kebanyakan kita itu kan ingat loh itu. Daripada tamu aja dibuang aja. Itu ada haknya. Ulat, samut, sombong kita. Itu namanya nak ulun kisahkan. Nah, kayak apa kita beribadah kepada Allah meninggalkan bakas seperti banyu pasang banjir kan masuk ke rumah kita, ada sisi batas banyu yang nempel di dinding kita. Hendak ulun kayak itu berataan. Mudahan sedikit aja Allah tercela. Jadi si penjual tadi menangis. Kenapa dia menangis? Karena aku kan tidak menukar. Oh, baiklah kalau pian menangis, aku tukarin dah baju nang sobek itu. Ujas penukar, enggak, jangan. Aku menangis bukan karena aku tangisi ini karena pian kada jadi menukar, ada. Nah, aku tangisi ini adalah nah karena ini yang cacat sedikit ini pian aja kada terima. Apa amalku yang banyak ini? Apakah cacat sedikit? Apakah Allah terima apa tidak? Itu yang aku pikirkan, bukan masalah pakaian. Kerasan enggak? Haji, makan asam enggak? Harus banyak. Kayaknya digerimin ke atas. Nah, paham sudah? Kita sedikit-sedikit aja dulu supaya paham kita pakai kisah aja. Nambah kitab. Nah, jadi sedikit kita aman. Jadi kita hendak sesuatu itu yang tadi memberikan sesuatu kepada orang, seorang aja kada ketujuh lagi, jangan. Apa yang kita makan, yang kita ketujuh itu yang diberikan, itulah ada nilai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sudah 2 biji sudah didapat ilmu ngarannya. Itu ngarannya antara ilmu hendak diterima, amal hendak diterima, timbul ada jadi diterima. Kayak kepian beribadah kepada Allah. Ulun menghitung sekarang misalnya ulun ambil umur 50 aja. 50 dari akil balik berapa? 12 tahun. 14 tahun balik lelakian umpamanya nih. Nah, 12 tahun kali 50 tahun berapa? Berapa lagi? 38 tahun. 38 tahun awal kita menerima amal kita. Belum tentu. Kalau dibandingkan dengan Nabi Adam, sekali berbuat khianat diusir dari surga. Sedangkan kita yang berbuat khianat, berdusta dengan bini, zalim dengan bini, berjalan dengan orang lain, menghadu domba, memfitnah segala macam. Ayo, gimana amal kita hendak masuk surga? Kan itu pengalihnya lah manusia. Ngarannya dia manusia lah. Itu adalah matajiluhul qulubu minal qulub. Wal azamu fala islani muni'ata min wujudi ibad. Artinya semua yang dirasakan itu adalah perasaan hati. Nah, jadi mau ada perasaan hati, bujur-bujur, nah kayak apa hati, jangan mendustai diri sendiri, jangan mendustai perasaan. Amalkan misalnya, pian tuh jangan mendustai diri sendiri, jangan mendustai perasaan. Nah kayak apa jangan mendustai sendiri? Misalnya pian aku hari ini hendak memberi umatnya si Allah hak, memberi umatnya Allah 50.000 umpama. Bertambuhan umatnya alumnya ada jadi 20 gitu. Ya kan kayaknya banyak banget tetap. Itu sudah perasaan mendustai hati, mulai apa? Ayo,
Itu kan sudah terjadi, ini rancangannya ya Allah. Nah ini namulah kita sebab amal. Makanya ulun mengutarakan di sini kayak apa kita umpama, sedangkan kita aja tadi kita beribadah kepada Allah, paham sudah kepada Allah. Kalau kita sekali beribadah kepada Allah sudah diterima oleh Allah ibadah kita, belum tentu amal kita diterima. Kita sudah merasa hebat, orang datang dibantu, orang berulang ada baju diberi duit, orang duit diberi diungkusinya, tukarannya tinggi. Menurutnya sudah nilai pahalaku sudah ganda, belum tentu diterima amalnya. Umpama contohnya kalau kita mengetuk pintu umpama aja, biar mengetuk pintu aja belum tentu dibukai orang. Jujur kan? Mengetuk pintu amun sekali aja ada belum dibukai orang. Banyak lagi mengetuk pintu belum jual lagi, kalau banyak tambah orang. Kayak gitu, tambahan juga itu. Kita mengetuk pintu itu pintu langit yang diketuk. Karena ulun dari amalannya, tapi kayaknya dari dahulu kasih itu mengetuk pintu orang kan gawi lagi. Berdosa jadinya kita mengetuk pintu 3 kali ketuk, 1 kali ketuk ada mungkin orang membuka, 2 kali kita mengetuk ada mungkin, 3 kali belum tentu. Ketuk pintu langit itu ada amalannya, tapi kayaknya belum ada. Bacaannya cara mengetuk pintu langit supaya langit itu, malaikat langit itu turun menjaga kita dan memelihara kita. Jadi hati dan mata kita tidak akan lagi berbuat maksiat kepada Allah, baik kepada diri sendiri maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti belum bersusakan amalannya untuk itu. Mata jiduhur qulubu minal umumi wal ahzami fala izin ma muti'at min wujuh jiltiyah. Artinya semua yang dirasakan oleh hati itu adalah perasaan dan pikiran. Dari sebagian macam kerisauan hati itu maka semata-mata karena masih tertahan, belum dapat dia rasakan dan belum dapat dia musyahadah kepada Tuhan. Ini yang paling nyali. Musyahadah kepada Tuhan ini yang paling nyali. Bagi nang hanya belajar, amun kurang sudah rancak belajar, paham tuh musyahadah. Rancaki kita pian bangun malam. Kalau kita 5 waktu mengetuk pintu, nah pintu itu pintu kita mengetuk pintu 5 kali sehari sama malam mengetuk pintu. Sekarang pintu langit lain malam. Bangun. Amun sekali dia mengetuk kali 2 ICD ketuk pintu langit. Kena ulun tulisakan amalannya insyaallah. Dan amalan itu bilanya dia sudah mengamalkan tanda buli ada bangun. Ancamannya bergerak. Ayo. Tapi kan jadi wali kan wala. Jadi supaya kita tuh meninggalkan bekas, kayak tadi contoh orang datang di Makkah, ia tadi dari di dunia di Indonesia sininya kan tapi beribadah, begitu datang di Makkah dia boleh ibadah di Makkah, rajin ibadahnya daripada yang rajinnya, berarti itu sudah meninggalkan bekas, berarti amalnya sudah diterima. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas seperti itu. Nah kayak apa tadi banyu yang banjir di rumah kita, kemudian surut, timbullah ada bekasnya itu yang dimaksudkan tadi. Tapi bukan itu belum tentu kita diterima. Nah kayak tadi nang menangis tadi, gara-gara sobek ada diterima, banyaknya amal sih tidak mendatangkan niatnya baik, bajunya bagus, ada rusak dan sebagainya baik, tapi nak dijual rusak, ada rusak cacatnya. Mungkinkah diterima? Orang aja pada menerima, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ wa ni'mal ajrul alamin, dan nikmatnya mereka itu dikurangi oleh Allah. Dikurangi segala nikmat-nikmat yang lain. Kenapa? Karena tadi menurut nilai hatinya sudah beribadah kepada Allah. Sama dengan pian, bagi pian sudah dapat nilai
bagi Tuhan belum memberikan nilai. Contoh, belum cerita yang lain. Ujar laki pian, Bu, ulahkan bang aku hintalo mata sapi, hintalo keplokin mata sapi. Laki ini hendak beredah, pacah dari orang tenggorokan, hendak ulahkan bangku hintalo mata sapi. Kadang dulu lah dengan bini, ulun membasuh piring dulu, kena tuntung basuh piring nyuruh ulahkan. Ucapan si bini begitu diulahkan lah, bini hintalo tapi masak biasa. Esok nolahan perang, kumanya kon masakan pengaku hintalo mata sapi. Langsung bini mengulahkan mata sapi, jadilah hintalo mata sapi dimakan oleh laki, petenden laki. Kumanya hintalo ini takanya daripada semalam. Hintalo mana ikan masak? Itu bang nang hintalo pintu kasar pulang semalam. Itu bang masak sisanya nyaman daripada nang semalam. Nang semalam apa? Hadang dahulu nih itu namulah pacah liur tadi berubah perasaan. Ada tahunya tele pahala. Nang tadi mana langsung diulahkan dimakan oleh laki, ringnya lemah pada kada semalam nyaman ya kalau pada semalam. Bininya berpahala dengan lakinya, laki sudah berpahala dengan bini, berdua itu sudah dapat pahala, tapi belum ada nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hintalunya ada dibasuh. Hintalo itu keluarnya dari bulan hayam masuk ke hintalo, masuk ke minimarket, kita tukar masuk ke kantongan sampai ke rumah tong ringi basuh dulu. Jadi dapat nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangka itu loh maksud tadi. Iya dong katujuh nambahin pakai beriakan ke orang mau ikhlas. Yang kali ikhlas ini kali. Itu umpama aja. Ada depan kayak itulah umpama. Kayak itu gara-gara hintalo kada dibasuh, gara-gara hintalo kada buat panghalang kita hendak masuk surga. Al-jannah hintati mintati al-khar, hendak masuk surga terhalang dengan hintalonya kada dibasuh. Kadang-kadang bisa juga kalau hintalo tak ada tahi sedikit, mengurkis dulu gitu, supaya gugur, hanya memecah. Gara-gara hintalo aja. Hadis lain berkata, orang hintalonya kada dibasuh, baudu sudah, sembahyang sudah, mangkat tangan sama dengan orang yang salih, 1000 kali dia baca Rabbana atina, ada bakalan turun Rabbana itu. Aku sudah dibasuh hintalonya, Rabbana atina, ada usah itu kan baca Rabbana 1000 kali, aku sendiri yang kirim Rabbana ke rumah. Dibasuh. Jadi satu pahala kita dengan laki memberikan pahala pada bini, bini artinya laki berikan pahala bini, itu namanya laki makmum dengan bininya berimam dengan laki, sudah 2 pahala. Tapi nilai di hadapan Allah belum ada nilai. Bilanya dibasuh barulah dapat nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, kita ini 2 dapat pahala. Kita ini ngarannya, kita ini 2, ada pun 1, 2. Mata kita melihat hari ini mendung, jawabannya hujan 2. Tapi menurut Tuhan hendak mendung, hendak panas, hujan itu hendak hujan akan jadi. Itu hikmahnya. Jadi 2 kalau kita nih. Nah kayak apa kita tadi dengan bini sudah berpahala, bila aku sudah pahala dengan bini, dengan Tuhan jadikan 2 seperti itu. Paham lah itu tidak? Nah nyaman aja. Supaya kita tadi nang ada meninggalkan bekas, nang kita bekas duduk tadi. Nang kita bekas duduk kayak makan, kita tinggalkan ada bekas makan. Nah kita duduk biasa aja, kita bejo daripada duduk ada bekas panas, bekas duduk. Nah itu tuh bagi kita nilai bagi kita. Nah masuk ulun ini nilai yang di hadapan Tuhan tapi yang menimbulkan bekas pada bagi kita. Nah ingin sini dulu lah. Karena menghidupkan kita yang panjang sedikit. Nah mudah-mudahan anak ulun sampaikan hari ini yang bagi kesahan ini mudah-mudahan ada taufik dan hidayah pada kita semua dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat rahmat dan taufik hidayah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.